Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatu haqqin wa sidq syahadatan tunjina min 'adzabillah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsil mudhibah bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Saat pandemi memasuki tahun kedua ini, Allah masih memberikan sehat kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Allah masih memberikan nikmatnya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa, dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa. Ada rasa rindu karena sering bertemu. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, mereka yang merasakan indahnya pertemuan pasti akan merasakan pedihnya perpisahan. Begitulah yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat, para salafus salih ridwanullahi alaihim. Ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka merasakan betapa indahnya pertemuan dengan bulan Ramadan. Suasana ibadah penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan syahdu. Hari-hari yang mereka lakukan adalah ibadah kepada Allah. Maka pada saat mereka berpisah dengan bulan Ramadan, ada kesedihan yang begitu mendalam. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, kaifa la yajri 'alal mu'min dumu'uhu. Bagaimana orang yang beriman tidak meneteskan air matanya saat ia berpisah dengan bulan Ramadan, sedangkan ia tidak tahu apakah ia akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Orang-orang yang beriman hatinya terenggut berpisah dengan bulan Ramadan, sampai ia mengatakan, kemarilah Ramadan. Patah hati orang-orang yang berpisah dengan dirimu. Itulah yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau khutbah Idul Fitr, beliau mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita puasa 30 hari di bulan Ramadan dan sudah kita lakukan. Allah mengajarkan kepada kita untuk ibadah salat tarawih di malam hari dan sudah kita lakukan. Hari ini merupakan hari di mana kita penuh harap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Di samping sedih berpisah dengan bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus soleh, mereka juga merasa khawatir kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Dinar, seorang ulama hadis, beliau mengatakan para salafus soleh
Kekhawatiran diterima atau tidaknya amal mereka lebih mereka khawatirkan daripada banyak atau sedikitnya amal mereka. Kenapa? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau membacakan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dikhawatirkan oleh mereka. Adakah amal-amal mereka memiliki kualitas seperti kualitas orang-orang yang bertakwa? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Karena itulah mereka merasa khawatir. Kekhawatiran ini bukanlah buruk sangka kepada Allah. Justru kekhawatiran ini menjadikan Nabi dan para sahabat serta para salafus soleh beribadah dengan berkualitas sebaik mungkin. Ibadah yang tidak asal-asalan, ibadah yang tidak seadanya, ibadah yang tidak sekedarnya, tapi ibadah yang sebaik-baiknya. Hal yang kedua, yang menjadi kebiasaan Nabi SAW dan para sahabat dan salafus soleh usai bulan Ramadan adalah bagaimana mereka merasa khawatir kalau mereka menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah tutup pintu neraka, Allah bukakan pintu surga, Allah belenggu setan-setan. Allah jadikan kecenderungan orang yang beriman melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Karena itu, sungguh rugi dan celaka orang-orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi dan celaka orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala. Ada dua riwayat yang menarik yang disampaikan, pertama oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan annahu kana yaqulu akhir Ramadan. Beliau pernah menyampaikan di akhir bulan Ramadan, ya laita sya'ri min hadzal maqbul fanuhanni wa min hadzal mardud fanu'azzi. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai orang-orang yang diterima amalnya, kemari, maka kita akan ucapkan selamat kepada mereka. Dan orang-orang yang tidak diterima amalnya, orang-orang yang tidak mendapatkan pahala di bulan Ramadan, kemari, fanu'azzihi, maka kami akan takziah kepada mereka. Seolah-olah orang yang tidak mendapatkan pahala yang banyak di Ramadan, orang yang tidak mendapatkan ampunan yang banyak di bulan Ramadan, bagaikan orang yang mati, maka kita takziah ke rumahnya. Begitulah para sahabat. Bagaimana mereka begitu merasa beruntung ketika Ramadan mereka lakukan dengan penuh kebajikan. Dan juga mereka merasakan bahwa sangat merugi ketika bulan Ramadan, tapi ada di antara kaum muslimin yang tidak mendapatkan pahala dan ampunan. Jadi hal yang kedua yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta para salafus soleh adalah mereka khawatir bahwa diri mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan kekhawatiran ini tadi saya katakan membuat diri mereka berusaha setiap kali berjumpa dengan bulan Ramadan mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kebiasaan Nabi SAW dan para sahabat serta salafus soleh setelah bulan Ramadan adalah mereka berharap amal mereka diterima dan mereka bisa disampaikan umurnya hingga Ramadan yang akan datang. Fudalah, seorang salafus soleh, beliau mengatakan annahum, para salafus soleh, yuqassimuna sanata ila qismain. Mereka membagi satu tahun itu dengan dua bagian. Selesai Ramadan, mereka berdoa kepada Allah, berharap amal mereka diterima. Dan 6 bulan sebelum Ramadan, mereka jadikan penuh kerinduan agar disampaikan umur mereka hingga ke Ramadan yang akan datang. Kerinduan itu dipupuk oleh mereka, sehingga pada saat berjumpa dengan bulan Ramadan, betul-betul mereka maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat serta para salafus soleh setelah bulan Ramadan adalah bagaimana mereka menjadikan Ramadan sebagai pola hidup yang ideal. Ramadan bukan hanya sekedar nama bulan, tapi Ramadan menjadi pola hidup ideal. Bagaimana kita bisa bangun sebelum subuh,
Bagaimana kita bisa qiyamul lail, bagaimana kita bisa istighfar sebelum subuh, sebagaimana yang Allah firmankan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Lantas kemudian mereka subuh, lantas mereka kemudian puasa, bagaimana mereka baca Quran, banyak bersedekah, malamnya qiyamul lail. Ini merupakan kehidupan yang ideal bagi kita. Jadi Ramadan bukan hanya sekedar nama bulan, tapi bagaimana bisa menjadi kehidupan yang ideal setelah bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau beramal maka beliau merutinkannya. Makanya usai Ramadan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah bagaimana melanjutkan kehidupan seperti saat Ramadan. Bangun sebelum subuh, baca Quran, sholat malam, istighfar. Ya. Bagaimana kemudian subuh berjamaah, bagaimana kemudian puasa sunnah. Inilah yang harus kita lakukan. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Kalau kita melihat Nabi SAW memahami akan terjadi fluktuasi, akan terjadi naik turun. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, likulli surratin fatrah, faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasulih faqad ihtada. Setiap puncak ada turunnya. Barang siapa yang ketika turun berada dalam koridor Allah dan Rasulnya, sungguh ia mendapatkan petunjuk. Artinya, semalas-malasnya kita habis Ramadan, maka yang wajib jangan sampai kita lalaikan. Semalas-malasnya kita selesai Ramadan, jangan sampai kemudian menabrak dan melanggar hal-hal yang Allah haramkan. Itu yang paling minimal. Jadi Ramadan adalah pola hidup ideal yang mesti kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Bagaimana puasanya, kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Bagaimana infaknya, bagaimana kepedulian kepada sesamanya, bagaimana kemudian sholat malamnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah di antara yang menjadi kebiasaan Nabi SAW setelah bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang Allah kabulkan doa seorang hamba, dan kita berharap waktu itu adalah pada saat ini. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, Muhammad ibn Abdullah, ahlu sidqi wa ahlul wafa. Nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam usai bulan Ramadan, dari merasakan kesedihan berpisah dengan Ramadan, ya, merasa khawatir kalau amal mereka tidak diterima, berharap dan rindu untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, menjadikan Ramadan sebagai pola hidup ideal. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang terakhir adalah merawat Ramadan dari rayap-rayap yang akan mengotori dan memakan amal-amal. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Usai Ramadan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan daripada bulan Ramadan tersebut perlu kita jaga. Jangan sampai kemudian ada rayap yang menggerogoti, kemudian akan memakan daripada pahala-pahala yang sudah kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Ya. Hal ini bisa dengan berbagai macam bentuk. Bisa dengan riya, bisa dengan sombong, ya. Bisa tidak peduli kepada kaum muslimin, bisa dengan sikap acuh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana sikap acuh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mestinya sebagai orang yang beriman, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestinya sebagai orang yang beriman, kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Maka di antara yang akan menggerogoti daripada amal kita adalah tidak nampak kecintaan kita dengan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak nampak kecintaan kita dengan membela syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah, ini yang nantinya akan menggerogoti daripada amal-amal kita. Karena iman bukan hanya kita sholat, iman bukan hanya kita berpuasa, tapi ditunjukkan bagaimana keberpihakan kita terhadap kebenaran. Keberpihakan kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ikhwatal iman rahimakumullah. Ada seorang sahabat yang biasa melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyediakan terompahnya, mengambilkan air wudhu untuk Nabi. Ya, beliau bernama sahabat Rabi' bin Aslam al-Madkhali. Ya. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, "Salma syi'ta." Mintalah apa yang menjadi keinginanmu. Sahabat ini merenung apa yang menjadi keinginannya. Maka beliau kemudian mengatakan suatu permintaan, "As'aluka murafaqatuka fil jannah." Aku minta mendampingi engkau di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Nabi sampai bertanya lagi, "Awa ghaira dzalik?" Tidak adakah permintaan yang lain? Sahabat ini hanya mengatakan, "Huwadzak." Hanya itu yang aku inginkan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Sahabat Nabi hidup bersama Nabi, tapi berharap bisa satu surga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidakkah kita punya keinginan seperti ini? Bagaimana keinginan ini bisa terrealisir? Melainkan kalau kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang tidak sekedar diucapkan dengan lisan, cinta yang tidak hanya sekedar dikungkung di dalam hati, tapi cinta dengan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang kemudian membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "La tadda'il hubba in lam tuti'hu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jangan sekali-kali mengaku cinta sekiranya engkau tidak patuh. Seorang yang cinta kepada orang yang ia cintai, ia akan senantiasa taat. Jadi, kalau kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mencontoh beliau. Kita akan meladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti daripada kelengkapan cinta kita kepada Nabi SAW. Sedangkan kalau kita membiarkan, kita acuh dan tak acuh, maka hadir khotal iman rahimakumullah, waspadalah. Tadi saya katakan terhadap rayap-rayap yang akan menggerogoti pahala-pahala ibadah kita. Ya. Karena itulah hadir khotal iman rahimakumullah, kembali saya katakan bahwa setelah beramal di bulan Ramadan, setelah kemudian menjadikan Ramadan sebagai pola kehidupan kita, membiasakan dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk berwaspada dari rayap-rayap yang akan mengotori daripada amal-amal kita. Dari riya, sombong, ya, tidak peduli dengan kaum muslimin. Ya. Bagaimana saudara kita di Palestina, kita tidak peduli. Jangan sampai seperti itu. Hati-hati, sikap ini ternyata bisa merusak daripada amal kita. Acuh, bagaimana orang-orang yang kemudian berkata lancang terhadap Nabi SAW. Tidak demikian, sebagai orang yang beriman, kita mencintai beliau, kita membela beliau. Bahkan hadir khawatal iman rahimakumullah, saya tertarik ketika orang-orang Quraisy, mereka menyiksa para sahabat. Dan kemudian mereka bertanya, maukah tempat kalian saat ini ditukar oleh Muhammad SAW? Apa jawaban para sahabat? Kami tidak rela. Jangankan ditukar tempat kami, dia disiksa seperti kami. Kami bahkan tidak rela Nabi Muhammad SAW terluka. Apa jawaban dari orang-orang Quraisy? Mereka mengatakan, ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah kami saksikan ada orang yang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khawatal iman rahimakumullah, marilah
Di penghujung daripada khutbah ini, kita tundukkan hati kita nekadahkan tangan kita berharap mudah-mudahan di antara yang hadir ada yang lisannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadhaladdin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin wa fi Rohingya wa fi kulli makanin ya arhamar rahimin. Allahumma innahum jia'un fa'at'imhum. Allahumma innahum uratun faqsihim. Allahumma thabbitil arda tahta aqdamihim. Allahumma zalzilil arda tahtal yahudi ya arhamar rahimin. Allahumma innahum qad baghaw alaina fa arina fihim ajaiba qudratik wa ya munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzim aduwaka wansurna alaihim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.